Siap? Oke. Setel dong musiknya. Teng teng. Musik. Teng, teng. Namanya Niskala. Kita mau kemana? Kuburan. Nama gua Pram. Gua lihat-lihat tuh potensi lu gede banget, Pram. Jadi pengangguran. Bisa gue pertimbangin lah jadi Chico Jericho KW1. Gua KW Super. Yang sedang meringis kau sungguh manis. Ku kira Lo emang selalu gitu ya? Sesepi itu hidup lo? Sekarang enggak. tanya kau cuma aku sewa I think I like you. dari tubuh seorang perempuan yang meminta Niskala itu beda, Pram. Iya kenapa? Lo ngapain ada di sini? bukan rumah, kau bukan rumah. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya untuk para pendengar setia Movie ya. Hari ini kita akan ngebahas satu film yang lagi rame banget ya. Marketingnya bagus banget. Kayak nggak kayak film sebelahnya yang juga ngadaptasi lagu juga, nggak usah disebut deh. Kasihan udah, udah kasihan. Nah, judul filmnya adalah Kukira Kau Rumah. Wih. Kukira Kau Rumah ya, dikiranya Itu ternyata apa? tapi ternyata ternyata manusia. Iyalah manusia, siapa sih? Mana ya? Apartemen tuh, belakangan apartemen. Jadi Oh bukan iya rumah. benar, apartemen ya. Bisa. Ya, Kukira Kau Rumah ini diadaptasi dari lagunya Amigdala ya. Judulnya Kukira Kau Rumah juga. Gue waktu pertama kali tahu Umay ini, iya sih jelas. Umay kan anak indie ya. Jadi ya kita bisa tahu lah ya. Dan ternyata ini debut film panjangnya Umay ya. Umay. Dia sebelumnya juga udah pernah bikin serial kalau nggak salah tuh. Hari ini kenapa Naira. Film pendek ya? Enggak, serial. Yang main juga si Prilly sama Brian Domani tapi. Makanya kita di film ini juga ngeliat Brian Domani kayaknya itu kayak syutingnya back to back kali ya, nggak tahu sih. Iya. Nah, oke. Jadi dalam mungkin karena kemarin gue kan nggak pernah ngasih sinopsis ya apa ya. Kita bilang aja ini Kukira Kau Rumah ini cerita tentang cewek namanya Niskala ya. Dia itu kena bipolar disorder ya. Salah satu penyakit mental health yang benar-benar serius gitu. Dan diperankan oleh Prilly ya. Dia di kampus dijaga sama dua temennya, Dinda sama Octavianus. Jangan disebut nama sebutannya, nggak boleh, bahaya. Nggak boleh ya. Anus. Disebut disebut dong. Nah, jadi Anus ya, oke. Parah. Dan akhirnya dia bertemu dengan Pram. Ya, Pram ini diperankan sama Jordi ya. Karakternya adalah penyanyi yang nggak laku lagunya. Nggak laku. Waktu itu gue ingat banget ya. Waduh mas, kita maunya Amigdala. Kasihan banget emang. Dan akhirnya si Pram ini ya nggak tahu. Niskala ini kenapa dia teriak-teriak ya. Teriak-teriak terus panjang film. Ngapa nih orang, ngapa nih bocah. Gitu. Ternyata dia kena bipolar. Jadi gimana cara dia berusaha menjauhi dia gitu ya. Jadi ya intinya seperti itu, genre-nya juga romance ya. Dan hari ini saya ditemani oleh dua orang ya. Yang satu nih ada Mbak Taska Goldi nih, wih. Aman ya, kabar sehat ya. Sejauh ini sehat ya, belum ada tiba-tiba diburu sama BUMN ya. Aman, sehat. Aman ya. Alhamdulillah. Sama. Nah, ini tadi satu lagi ya Tongli, tapi dari tadi satu lagi anaknya keluar masuk melulu nih, nggak tahu nih. Ntar dia bisa gabung. Dikonek mulu deh. Ya dikonek mulu. Iya. Sinyal di Banjarmasin ya. Banjarmasin. Sinyalnya Banjarmasin. Karena kan lagi dibangun tuh ya Nusantara kan. Ya jadi kita tungguin aja bentar. Dia ntar gabung sama ntar ada Syafril Agung nih yang biasanya ada nongol di Movie dia akhirnya mau nongol lagi ntar lagi ya. Jadi oke. Kukira Kau Rumah. Mas Aska sendiri udah sebelum filmnya ada, udah dengerin lagunya belum? Lagunya sebenarnya sepintas doang ya.
Maksudnya Oh. dibandingkan lagu-lagu Hindia, lagu-lagu Pamungkas, Ah, ah. Amigdala tuh hanya sekelibat aja gitu. Sekelibat ya. Tapi setelah film ini jadi ikonik gitu loh. Jadi Ikonik ya. mulai mendengarkan ulang dan lebih enak. Jadi momentumnya pas untuk mendengarkan lagu-lagu Oh. indie lagi. Oh gitu. Iya, iya. Nah, Mm, setelah lu ngebaca liriknya, gue waktu itu ketika tahu film mm. ini mau diadaptasi, gue mikirnya ini tuh bakal literally ngeadaptasi lirik lagunya gitu loh. Karena kan kalau kita ngebaca lirik lagunya, kukira kau rumah, Yap. nyatanya kau cuma aku sewa dari tubuh seorang perempuan. Nah, gue mikirnya Heeh. literally mau ngomongin ini gitu loh. Jadi waktu, wah Umay berani juga ya. Berarti ini jangan-jangan ratingnya 21 nih. Gue mikirnya kayak gitu. Gue mikirnya kayak Iya, iya. gitu loh. Tapi ternyata Umay ngeubah lagunya ke arah yang berbeda ya. Ke arah Yes, ngomongin soal perspektif yang mental beda health. ya. Nah, setelah lo denger lagu ini, menurut lo berhasil nggak sih Umay? Sama. Panda? Filmnya tentang itu ya berarti ya. Apa Anda? Bocor. Apa Anda? Nah, kan keluar lagi. Apa dah? Tang. Tahu dah. Iya. Manjar Apa macam tadi? itu. Nah, Ada skip. Nah, menurut lo akad ini akad kok gue kan ngapa jadi akad anjir, akad mas bola. Tong Li bikin skip memang. Iya nih, tahu nih anak nih AL. Kukira kau rumah. Nah, menurut lo setelah lo dengar lagunya, dan kita tahu di dalam liriknya itu literally ada satu cerita yang sebenarnya bisa diceritakan tapi malah diterjemahkan ke arah yang berbeda. Menurut lo Umay berhasil nggak sih membahasakan kukira kau rumah ini ke film ini atau enggak? Ya, karena apa ya? Umay juga tahu marketnya ini mungkin market indie, market yang anak inian gitu. Kalau misalkan dia millennials lah ya, 25 tahun ke bawah mungkin, 17 sampai 25 gitu mungkin marketnya. Ya, jadi kalau dengan liriknya Amigdala itu kan terlalu mature, terlalu interpretasinya terlalu luas gitu, terlalu lebar. Nah, si siapa namanya? Umay mencoba mengkotakkan sedikit gitu untuk lebih ke fokus ke satu titik, yaitu dari judulnya sendiri, Kukira Kau Rumah. Jadi menganggapnya kayak ini harapan hidupnya seseorang nih gitu loh. Mungkin secara literalnya kayak gitu, dari judulnya menganggap Kukira Kau Rumah ya kayak gitu, dan Prilly kayak menemukan rumahnya atau si Pram atau Pramnya yang menganggap Prilly itu rumahnya gitu. Iya, benar. Masuk akal sih, karena gue awalnya pas sebelum nonton tuh gue mikir kayaknya nggak terlalu nyambung nih lagu sama filmnya gitu. Tapi ternyata setelah nonton kayak oke, make sense banget. Karena dia kan lebih menekankan ke apa ya, ngomongin soal kukira ke rumahnya sih emang. Karena kan dia nggak, si Niskala ini nggak menemukan rumah dia pada orang tuanya yang terlalu strict kan. Nah, ya benar. Jadi dia ngerasa kayak Pram ini sebenarnya adalah rumah yang dia cari. Tapi ya cuman kira-kira, cuman mengira-ngira. Karena pada akhirnya Pram juga menjauhi apa segalanya. Nah, Kukira Kau Rumah, yang paling lo suka dari ini apa? Yang paling gue suka karena filmnya ini balik lagi ke millennials, indie. Umay ini tahu banget marketnya. Prilly pun punya followers banyak banget yang kayaknya punya power untuk mengendalikan penontonnya atau fansnya untuk datang gitu. Jadi dia dengan power itu Umay Shahab memaksimalkan potensi yang ada dari skena indie, dari skena musisinya, dari skena cerita yang kekinian, mental health issue yang di peta besar atau era sekarang tuh sangat-sangat concern gitu. Itu makanya langsung kita angkat jadi satu garis besar ceritanya yang menurutku sih oke, dari segi untuk memberikan message ke banyak orang, awareness-nya tentang bipolar itu gimana cara menghadapi keluarga atau teman kita atau pacar kita, kalau mereka punya mental health tuh gimana sih cara menanganinya gitu. Itu tontonan yang pas tuh, Kukira Kau Rumah. Iya sih. Kalau gue lihat plus Umay itu pinter banget memprediksi pasar. Karena kan dulu gue ingat Kukira Kau Rumah ini kan syuting sebelum pandemi deh, ingat gue tuh. Iya. Nah, sebelum pandemi itu gue ingat nama Jordi kan masih belum terkenal ya. Kita ngeliat dia. Iya. Cuman kayak di main film pendek orang juga ngeliat ini sih orang siapa sih anjir nggak terkenal gitu. Terus tiba-tiba dia I Love You Silly, nama dia meledak kan dari situ ya.
gara-gara itu. Dia Iya, pinter iya. banget memprediksi gitu. Dan satu lagi Shenina, kita juga ingat Shenina kan dulu ya udah apa sih pemeran pendukung kurang orang cuma taunya dia kayak aku pacar Jeffrey Nicole gitu. Orang kan masih kayak gitu ya. Ah, Terus iya, tiba-tiba iya, namanya iya. ngeblast. Pinter sih. Uma itu harus diakuin pinter secara komersil sih. Komersil bagus banget Iya. pemeriksaiannya. Visioner ya. Dia punya visi, oh Visioner. aktornya ini suatu saat akan besar gitu ya. Nah, iya. Benar, betul. Jadi kayak cuma lihat muka ya, bisa nih. Gede ini ntar namanya. Bisa. Dan Yes, dia, yes, yes. ya itu menurut gue, Umay itu orang yang apa ya istilahnya? Mungkin kalau untuk jadi sutradara dia masih baru ya, nggak terlalu visioner untuk filmnya. Tapi emang untuk Yes. kayak pemainnya dia oke aja gitu. Hmm. Kalau gue dari Kukira Kau Rumah yang paling gue suka itu sebenarnya adalah gimana cara Umay bisa ngepotret orang kesepian gitu. Iya. Karena kalau kita lihat kan kebanyakan film luar kan ngepotret orang kesepian, orang nontonnya pasti bosen kan, ngeliat tuh aduh Yes. sendiri, ini gitu, kalau ada narasi kayak aduh bosen banget. Nah dia nggak tahu gimana caranya dia tuh bisa nge-build up bagian-bagian yang harusnya untuk ngeliatin kesepiannya itu, tapi dengan cara yang enak gitu ngeliatnya gitu. Kita nontonnya juga kayak asik banget nih. Iya. Terus Di bawahnya juga bukan yang berat gitu ya. Bukan dibawa dengan kelam, tapi ya secara anak muda dengan cara yang fun, ada unsur-unsur lucu-lucuannya gitu. In commercial way. Nggak terlalu depresif lah di awal-awal. Di awal-awal. Bawahnya masih enak gitu. Dan kedua yang paling gue suka adalah circle-nya Umay ngeri sih. Yes, Circle-nya Umay ngeri banget. Tiba-tiba ada Pamungkas kayak, Pamungkas datang dari mana? Tiba-tiba muncul, datang dari mana nih orang? Terus tiba-tiba ada kaminya Brian Domani, yang gue yakin kayaknya itu nggak dibayar sih. Ya, itu support sistemnya, circle-nya dia. Terus itu juga kan Monty Tiwa juga berpengaruh kan? Iya, salah. Monty Tiwa tuh, karena dari circle sana juga ya. Ya pokoknya di backup sama Monty Tiwa, jadi nggak debut yang apa ya mentah gitu loh. Jadi dia ada masih yang ada mateng. Dapat ilmu dikit gitu, dapat ilmu dari Pak Monty. Nah, enaknya gitu sih kalau Umay dapat privilege gitu. kalau yang seumuran dengan dia kan sutradara kan juga banyak ya, tapi nggak semua seberuntung dia sih. Kayak ya orang kalau debut tuh seumur kayak gitu tuh ya masih paling pendek, klip, ya langsung film panjang tuh kayak gila, emang privilege. Mantap sih dia dari anak-anak yang biasa kita lihat di KFC nyanyi nggak jelas gitu, terus tiba-tiba wah Anda bikin film sekarang. Dulu Anda kalau saya ke KFC suka nyanyi nggak jelas loh, saya sampai nggak tahu loh ini Anda ini nyanyi apa sih. Yes. Tapi ternyata dia punya potensi lain. Tapi kalau lu sendiri pernah nggak sih ngeliat Umay acting? Aduh, sorry. Nggak ngikutin banget sebenarnya Umay. Jadi kayaknya era-eranya dia tuh baru sekarang ya. Kayak mungkin tengah tahun nanti gitu kan ada Mencuri Raden Saleh kan dia masuk di cast-nya Cinema gitu kan. Benar. Jadi kayaknya tahun ini dia kayak mulai terjun total nih di bidang film. Ya either dia aktor, either dia sutradaranya, tapi baru sekarang dia ya gue tangkap gitu loh sebagai orang yang kerja di industri film. Kalau sebelumnya mungkin kayak supporting ya nggak terlalu menarik gitu di tahun. Ya paling kan cuman aksi komediknya atau lucu-lucuannya. Sebelumnya ada di film NKCTHI juga nongol kan dia. Umay ada bentar doang. Ya makanya maksudnya dia kan nggak begitu mencuri perhatian penampilannya. Nggak terlalu ngam banget gitu actingnya gimana. Nggak perlu yang effort gede-gede istilahnya gitu ya. Iya, jadi makanya setelah lihat ini kayaknya prospeknya dia bagus sebagai orang di balik layar deh daripada aktor. Berarti lo lebih setuju kalau Umay jadi sutradara atau jadi pemain, atau misalnya dia bikin film pemain utamanya kayak dia tuh. Dia yang pemain, dia sutradara kayak Ernest atau gimana? Enggak sih, menurut gue sih kayak dia lebih nyaman di balik layar. Toh di film Kukira Kau Rumah juga dia nggak senarsis itu loh untuk masuk ke dalam satu frame film gitu. Dia mungkin kayak paham potensinya kayaknya nggak cocok untuk ada di satu frame atau sebagai karakter.
sempat Umay Shahab bilang kalau dia ada satu cameo tapi akhirnya dia menghapus sendiri kan karena nggak pede gitu loh. Oh. Jadi ya fun fact semacam itu. Oh berarti nih orang nggak senarsis itu dan kayaknya dia emang mau totalitas sebagai sutradara yang apa ya angle-nya dia pahami, ceritanya dia pengen kuasai gitu loh. Jadi, Ah. jadi nggak apa ya nggak se egois itu, nggak Bahasa egois itu ya. semaruk itu gitu untuk Nggak kayak makan semuanya. nggak kayak Ya sutradara gitu deh. film Indonesia yang ada di klik film, filmnya banyak ya. Ya, apalagi kayak Siap itu kan lumayan Ya. tuh segala aspek diambil semua. Diambil dia, iya. Ernest, Gitu-gitu. bisa dibilang kayak Ernest ya, Ernest sampai pemeran Ya. utama. Iya sih. Aldi benar. Taher yang dulu kita roasting juga itu kan semuanya diambil dia kan. Oh, gitu. pengen Jadi edit nggak juga fokus. dia dong, gimana sih? Iya makanya jadi agak jelas. Jadi Umay Shahab gue ya udah sutradara kita support lah Oke, gitu. oke. Tapi ya, satu yang agak gue sedikit kecewa dari Kukira Kau Rumah ini sebenarnya justru adalah di masalah mental health-nya ini soal bipolar. Karena kan Umay menggerakkan banget ya untuk orang tuh paham soal bipolar disorder. Dia tuh tujuannya pengen mengedukasi orang supaya paham bipolar disorder. Tapi nggak tahu kenapa ya, ini mungkin perasaan gue aja. Makanya gue nanya Mantaska, menurut lo pembahasan soal bipolarnya di film ini tuh sebenarnya ada apa enggak? Apa cuma dibilang dia tuh bipolar disorder, tapi dia cuma liatin kayak dia teriak-teriak, terus cuma dikasih obat kayak orang gila gitu. Menurut lo tuh termasuk pembahasan atau cuma menunjukkan doang ya? Kalau dari interview yang pernah kita bahas sama si Umay Shahab, kalau dia bilang sebenarnya kan banyak tuh contoh pengidap bipolar variatif ya. Ada yang versi dipendam, ada yang versi dia ekspresif banget gitu. Dan kayaknya si Prilly ini menggambarkan sosok bipolar yang emang ups and downs-nya tuh kelihatan kentara banget gitu loh. Jadi ada yang over banget, yang dia teriak-teriak terus. Pokoknya scene awal sampai tengah kan kita lihat si Prilly ini udah terlalu over excited gitu loh. Yang bahkan debat pun dia nggak mau kalah, dia mau stand out sendiri. Terus abis itu ketawa-ketawa sendiri, teriak-teriak yang itulah gitu. Begitu down, dia langsung kayak ngegelek gitu, kayak ganja kan. Jadi nyeret-nyeret gitu kan. Makanya katanya Umay sih dia research sama bipolar healthcare gitu, tapi nggak tahu mungkin dia mengambil contohnya di versi itu. Ya mungkin ada rasa-rasa ini lebay banget si Prilly-nya gitu loh. Kadang-kadang ngerasa gitu, tapi kalau emang itu relate atau sesuai dengan research-nya ya sudahlah. Ya. Soalnya kalau menurut gue ya, gue ngerasa kayak pembahasan soal bipolar itu terlalu tipis gitu. Sementara marketingnya emang ditekanin tuh ke situ. Tapi entah kenapa pembahasan soal bipolar itu berasa tipis aja gitu. Kayak 5 Feet Apart deh. Itu kan penyakit apa ya? Gue lupa. Pembahasan soal penyakitnya juga lumayan dalam gitu. Itu film romance banget. Tapi emang pembahasannya itu masih cukup dalam. Nah kalau ini gue nggak tahu kenapa. Apakah feeling gue doang atau gimana? Tapi pembahasannya itu tipis banget gitu. Iya, bener sih. Nambahin mungkin kita tahu kalau dia bipolar mungkin dengan ada plot device, ada obat-obatan ya. Jadi nggak ada bidang medis yang lebih ngomong banyak gitu kan. Betul. Terasa kan, bener. Ya soalnya, bener. Jadi kita cuma tahu wujudnya bipolar, tapi nggak tahu gimana teorinya, gimana penanganannya gitu. Nah, kalau penanganannya juga kayaknya kayak salah tafsir nanti, jadi kayak orang tua memaksakan anaknya minum obat gitu kan kayaknya ini emang bahaya nih kalau orang tua caranya ngehandle digituin gitu. Nah, ya itu soalnya yang gue kesalkan ada reaksi penonton setelah pulang itu. Mereka kebanyakan tuh kayak cuman kayak, kalau kita nonton ini sambil abis diputusin berasa nangisnya apa. Nggak ada satupun yang ngebahas soal bipolar. Bahkan ada satu orang yang udah keluar dari bioskop masih nanya bipolar itu apa. Nah, gue tuh kayak, aduh. Makanya gue ngerasa kayak bahaya sih. Itu yang bahaya banget. Jadinya yang dia tahu kalau dia ngeliat ada orang gila, ini bipolar nih. Takutnya gitu. Takutnya kan? gitu. Takutnya gitu. Diagnos juga. Miss-nya di situ sih. Nah, di sini ada Capril nih yang udah gabung nih. Dia telat datangnya. Halo Capril.
Cek. Halo, Safril. Syapril akhirnya muncul juga. Syapril, Kasih. kau kira kau rumah nih ya. Kalau dari lu sendiri nih, lu apa yang paling lu suka dari kukira kau rumah? Yang paling suka ya Hmm. lagunya. Yang paling suka lagunya sih. Lagunya sama sih. Lagunya yang paling lu suka apa? Di dalam film kan banyak tuh. Lagu yang si Jordinya yang solo yang pertama sih. Yang mana sih tuh? Bukan yang ode-ode itu, yang kedua sih. Yang Ada dawe-dawe itu Iya, bukan iya. juga. yang pas dia ngamen gitu, yang pas ngamen. Oh, ya. Lagunya dia sendiri bukan sih yang hujan itu? Oh, kalau nggak salah. Yang hujan, Yang hujan sebenarnya. ya. Yang Oh, hujan. yang waktu itu dia dikasih gitar bukan? Iya, yang dikasih Oh gitar. iya hujan. Jordi ya hujan. Itu enak banget sih lagunya. Gue kelar nonton itu langsung nyari di Apple tuh. Yes. Wah, enak banget lagunya emang. Dan itu juga Umay yang nulis loh. Gue baca kayak ternyata Umay yang sendiri yang nulis liriknya dan bagus deh emang. Kalau lu sendiri, Kak, lagu yang paling lu suka di antara semua yang ada apa? Gue Hmm. apa ya? Ya kok kira kau rumah sih. Mungkin kan dia nggak cuma sekali diputer ya. Dia 2 kali 3 kali dinyanyiin kan. 2 kali. Jadi ya. Ya, jadi dari core lagu originalnya sudah bagus, ketika di cover sama si Prilly sama Jordi, jadi semakin punya nyawa gitu. Dan film ini yang bikin menarik pun juga karena aspek musikalnya sebenarnya. Betul. Jadi kalau dia cuman versi bipolar yang cetek, kayak setengah-setengah ini dengan drama yang ala-ala mungkin makanannya remaja yang ringan gitu. Iya. Tapi kalau aspek musikalnya ini nge-boost sesuatu untuk film ini naik level gitu. Jadi kita ngerasa enak nontonnya. Nah, kalau Capril nih udah dengerin belum lagunya Kukira Kau Rumah? Yang versi asli Amigdala. Udah. Udah dong, udah denger lama lah. Oh. Udah sejak kapan sih, udah lama lah pokoknya. Nah, kalau lu harus ngebandingin antara versi covernya Prilly sama Jordi sama yang versi aslinya, lu lebih suka yang mana? Lebih suka yang ori sih. Yang ori ya. Yeah. Yang biasanya cover. lebih suka apa juga, lebih suka yang pokoknya udah kalau udah dengar lama juga ya udah lebih ngena gitu yang ori. Tapi kalau menurut lu yang versi covernya berkesan nggak sih? Berkesan, memberikan sesuatu yang baru kan di Iya aransemen yang baru juga kan, dikasih yang seperti yang dibilang tadi juga sama Maska kan, dikasih nyawa yang baru gitu sama mereka. Benar sih, benar. Gue juga emang lebih tertarik versi yang ori sih, karena emang lebih enak aja sih, kayak karena udah lama ya. Jadi ya begitulah. Tapi orang emang banyak sih yang suka kayak, rilis dong versi cover ya. Kalau ada versi cover ya nggak apa-apa juga sih. Ya mau dengerin 2 versi ya nggak apa-apa. Ya maksudnya banyak film yang membawa soundtrack lama, tapi lagunya lagu kayak Minus One gitu loh, pakai original terus mereka cuma lip sync. Itu kan jadi rasanya kurang. Untungnya mereka si Jordi sama Prilly emang suka nyanyi, terus dibuatlah versi terbarunya. Jadi kita ngerasanya nyaman gitu. Di aransemen ulang sih sebenarnya. Disesuaikan juga. Disesuaikan sama karakter suara mereka juga kan. Bener. Jadi kalau cuma Minus One pakai versi Amigdalanya, kita kayak ngerasa beda deh ini rasanya gitu. Kayak bukan mereka berdua. Untungnya masih ada sisi propernya dari Umay untuk bikin cover sama aransemen ulang tadi itu. Oke. Nah, menurut kalian berdua nih, Umay kita udah ngeliat ya, cara dia ngedirect juga, kalau kata Syafril, shotnya sangat eksperimental sekali. Maksudnya itu gimana tuh? Kadang dia ngambil gambarnya banyak yang bukan tipikal film-film Indonesia. Kadang dia ngambil nge-track gitu, agak-agak lama, yang di adegan kampus yang di awal, yang pas mereka yang kali ketemu kan, itu kameranya nge-track gitu kan, nge-track mundur, agak panjang. Itu kan jarang tuh di film Indonesia shoot kayak gitu. Habis itu yang mereka lagi masak itu kan ngambilnya juga dari atas, agak panjang juga shootnya. Shoot eksperimen sih.
bukan shoot yang umum di film-film Indonesia ya. Iya. Soalnya kalau gue lihat, yang gue nggak tahu ya, gue agak gatal aja sih ngeliat shot dia tuh kayak kamera itu nggak mau diem gitu loh, kayak shaky terus, gerak terus gue ya. Kalau gue tuh di sana tuh kayak, diem kenapa anjir? Kalau gue tuh bukan kayak gitu. Ya Allah, diem kenapa ya Allah? Tapi emang mungkin tuh ada maknanya kali ya, kayak bagaimana dia bikin shaky cam, dia bikin kamera bergerak terus, kayak mungkin itu ada pemaknaannya tersendiri, dan kita mungkin ya nggak tahu ya apakah benar ada pemaknaannya atau cuman kayak pengen ngebikin signature director kalau Uma itu bikin kayak gini nih. Karena kalau gue lihat, gue nonton tuh Hari Ini Kenapa Naira ya juga kayak gitu, tapi nggak terlalu mengganggu aja sih kayak yang ini. Kalau ini kan agak mengganggu banget ya. Nah ini Tongli nih baru masuk nih. Ntar lagi paling keluar lagi nih anaknya. Pakai akun beda lagi. Ya, akunnya berbeda ya. Nah, menurut kalian nih, Umay dengan directingnya kita udah tahu nih kayak gini nih, udah fine lah ya. Hitungannya setuju lah ya kalau ini directing yang fine, debut ya. Nah, kalau misalnya Umay abis ini bikin film lagi, menurut kalian Umay itu cocok bikin film genre apa? Yang dengan directing kayak gini, kita lihat dia kamera suka nggak diem, eksperimental, cocoknya apa? Action cocok sih. Action cocok dia. Action cocok. Action yang lebih ke apa tuh? Martial art, tembak-tembakan atau apa? Martial art sih. Yang lebih banyak shaky, yang banyak yang track gitu. Yang bukan katukat sih. Oke. Iya, kalau Mas Aska sendiri menurut Mas Aska apa? Mungkin kayak pengennya ya, dia kan mungkin kukira ke rumah mungkin kerasa sukses secara angka, tapi kan mungkin ada keterlibatan Prilly juga kan di situ sebagai produser gitu. Pengennya sih kalau dia coba lepas dari itu, terus coba eksperimentalnya pakai yang sederhana aja deh, kayak lingkupnya ruangan sempit aja, misalkan lingkup kecil tapi actingnya dibagusin gitu, mungkin dengan bukan Prilly orangnya. Coba kita lihat directingnya gimana, bekerjanya bagus apa enggak gitu. Soalnya kan masih ambigu nih, orang-orang menganggap sukses Prilly sebagai produser apa Umay Shahab sebagai sutradara nih gitu loh. Betul. Makanya kita harus mencoba memisahkan mereka berdua lah, coba dibuat apakah akan sesukses ini atau tidak. Ya. Kayak Gina Esnur ya. Coba gitu. Kayak Gina Tapi kalau menurut gue sih duet sutradara sama produser tuh nggak perlu dipisah sih, karena kan banyak juga yang produser sama sutradara yang kerja sama terus kan gitu. Ya sih. Maksudnya powernya si Umay kayak cobalah dipotensi lebih luas lagi gimana. Kan kita nggak tahu kan, mana tahu mungkin Umay kurang sama ya. Billy itu adalah the next Mira Lesmana sama Liza, kan kita nggak tahu. Nice. Benar ya. Kita kan nggak tahu kan. Bisa ya. Iya. Itu bagus tuh. Siapa tahu ya, kita nggak tahu ya. Benar. Iya sih. Tapi ya kalaupun dia Prilly jadi produser, menurut gue coba kasih ke pemeran yang lain kan. Iya kan? Ya, karena mungkin coba. Kalau soalnya Hari Ini Kenapa Naira itu juga Prilly gitu. Sama. Yes. Ya karena dia udah punya circle-nya Shenina Cinnamon sama Jordi Pranata sih, harusnya punya ini visi untuk mereka berdua jadi lead lah. Coba lah gitu. Iya. Dua-duanya juga rising star tuh sekarang gini. Shenina di Penyalin Cahaya bagus banget kan? Bisa. Makanya Jordi Pranata juga di One Night Stand juga pada kasih kritik positif. Pokoknya Jordi Pranata bakalan gede lah tahun ini. Kan bukan bisa Tajuk 2 juga kayaknya ada dia juga tuh. Iya itu. Nah, kalau menurut kalian kita berbicara soal kekurangan film ini, menurut kalian apa? Safril dulu lah. Safril dulu deh. Ada dua sih. Tadi udah disebut juga sih. Yang soal pembahasan isu utamanya masih terlalu tipis, sama endingnya kurang masuk akal. Waduh, ngingetin sama film Paranoia ya. Paranoia tuh goblok banget endingnya tuh. Iya sih betul.
Kalau itu dua-dua gue setuju sih. Memang kekurangan itu di endingnya tuh kayak apa sih anjir? Yes. Nah kalau Mas Aska, Mas Udah. Aska, apa tuh? Udah, Safrul udah. Udah, Dua. dua ya. Dia sama kok. Sama ya? Mengiyakan, mengamini pokoknya Mengamini. penyakitnya film Indonesia tuh kebanyakan itu di act 3-nya. Jadi kayak mereka punya konsep bagus, punya premis bagus, tapi begitu mereka kewalahan di act 3 tuh mereka kewalahan nih, kita mau menyelesaikan ini dengan apa gitu loh. Yang harusnya film ini menjaga kita untuk aware sama si bipolar, kok malah jadi triggering untuk bunuh diri gitu kesannya kan gitu kan. Ini kok jadi depresif banget gitu. Filmnya yang awalnya riang banget langsung wow, kenapa harus mati, kenapa harus diterjunkan, kenapa harus dark itu dibawanya, itu aja sih. Apalagi kalau tontonannya anak muda kan kesannya, wah mereka langsung cutting lah, mereka langsung latah bunuh diri, self-proclaim gitu-gitu kan, langsung latah gitu kayak latah bunuh diri gitu. Nah, bahaya. berbicara dengan ending nih, karena kan ini kelemahannya nih. Kalau menurut kalian, makna endingnya apa ya? Karena gue juga bingung. Aduh, lebih fokus ke ini sih, logo McD di atas. Akhirnya, gue kira gue doang yang fokus ke logo McD. Itu gue waktu itu gue penasaran nih McD di mana ya? Iya kan? Jadi mikir ini viewsnya di mana ya? Iya. Yang ada McD di situ ya? Ini gue penasaran McD di mana ya? Dari Capril deh, Capril menurut lo endingnya itu apa? Kan si Pram dia ngasih tahu kan kayak aku rasa dia juga mau terbang lah. Menurut lo apa sih sebenarnya makna endingnya? Bingung sih, nggak ngerti. Sama anjir, bingung. Soalnya terlalu nggak masuk akal. Iya. Udah nggak masuk akal, terus open ending lagi kan kayak, aduh apa sih? Nggak, kalau gue sih mikirnya si Pram ini kayak sakit jiwa gitu juga sih. Ada mental illness tuh. Anjir mental illness juga dong. Gila. Bener. Nah, jadi menurut lo emang agak sakit ya berarti. Tapi nggak pernah diliatin ya. Parah. Ya. Ya Allah. Jadi teori yang beredar tuh, kukira kau rumah itu subjekku dan kaunya ini bisa diputer-puter gitu loh. Yang mana ku, yang mana kau. Tapi kalau kita lihat ini kan yang jadi narator Pram ini kayak dari POV Pram kan. Iya, dari sudut pandangnya Pram kan. Berarti makanya kita nggak pernah diliatin si Pramnya sakit gitu. Iya. Maka karena kita pakai sudut pandang orang pertama si Pramnya kan sudut pandangnya. Ya. Makanya dari awal pun narasinya juga sebenarnya ya ke Pram juga ya. Jadi ya itu dah. Tahu deh tiba-tiba yang naratornya malah mati gimana sih? Itu kayak instan eksekusi gitu loh, kayak tiba-tiba ini udah berantem naik tiba-tiba langsung tiba-tiba jatuh aja lah kelar. Rumah itu nggak kepikiran apa ini tuh sukses kenapa bisa dijadikan sequel loh, kenapa dimatiin sih ya? Dan open endingnya itu loh terakhir gue tuh kayak apa sih? Ya begitulah. Nah mungkin karena waktunya juga sudah tinggal sedikit ya, paling skor aja deh. Menurut kalian skornya berapa sih yang layak untuk film ini dengan ending seperti itu? Berapa? Kalau dari aku sih 6,5 dah. 6,5. Kayaknya nggak seburuk apa yang orang kira, tapi ini punya awareness yang bagus lah untuk millennials, terus musikal juga gitu, jadi enak menikmati filmnya gitu. 6,5 ya. April 6 ya 6. Apa tuh? Untuk eksperimen di shootnya, untuk musiknya, actingnya juga nggak terlalu bagus, nggak terlalu spesial, lumayan ada kelihatan effort lah untuk menangkap yang sesuai kenyataan gitu. Kalau dari gue sih ya, gue 7 sih sebenarnya lebih tinggi. Soalnya jarang sih kita menemukan film romance yang ada musikalnya itu, bridging ke musikalnya tuh bagus gitu loh. Kayak kemarin gue nonton filmnya Garin Nugroho yang gue nggak yakin tuh beneran Garin Nugroho.
bridging ke musikalnya jelek banget gitu. Jadi ya ini bagus gitu. Ya ini bagus. Jadi kayak ya udah, gue nggak setuju ya karena itu. Tapi ya secara cerita ya biasa aja sebenarnya. Ya gitu. Benar. Oke. Karena kayaknya udah cukup nih. Kayaknya kalau kepanjangan takutnya kita dimarahin sama fansnya Prilly, kita tutup saja. sebelum diserang ya sama fansnya Prilly yang banyak ya, kita tutup saja. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.